Wah, ternyata jejak digitalnya Nikita Mirzani ini sangat luar biasa ya guys. Dalam kasus prostitusi, Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai germo ataupun orang yang menyalurkan jasa. Walaupun ibunya membantah, ini bukan prostitusi, melainkan Nikita Mirzani dan adiknya menemani para pengusaha dan pejabat itu makan malam. Nah, sampai di sini kalian harus paham ya guys. Didikan seperti apa yang didapatkan oleh Nikita Mirzani hingga Nikita Mirzani mendapatkan karakter seperti ini sekarang ya. Jadi kasihan banget ya guys. Kita doakan aja semoga Nikita Mirzani betah di dalam tahanan hingga 20 tahun. Informasi terupdate hari ini, nah dikabarkan kesehatan mentalnya Nikita Mirzani saat ini sedang tidak baik-baik saja. Diduga Nikita Mirzani saat ini sedang mengalami depresi yang sangat berat ataupun tekanan mental yang luar biasa. Karena apa? Karena kasus hukum yang sedang dihadapinya. Nah, menurut psikiater Mintasi, seseorang yang mengungkapkan sesuatu dengan emosional yang sangat kuat seperti Nikita Mirzani ini akan mengalami dampak jangka panjang pada kesehatan mentalnya. Nah, dari sini kita belajar bukan hanya memperhatikan OOTD dari Nikita Mirzani ya, tetapi juga harus memperhatikan kesehatannya mental Nikita Mirzani tersebut. Nah, buat pengikutnya bagaimana? Apakah kalian sudah mensupport finansialnya Nikita Mirzani atau mensupport emosional mentalnya Nikita Mirzani? Ya, tentunya tidak ya. Karena apa? Karena saat ini Nikita Mirzani akan dilanda kebangkrutan dan juga akan dilanda depresi sayang. Ya, Nikita Mirzani sedang depresi berat. Setelah Nikita Mirzani menjadi tahanan 3 bulan lebih, akhirnya usaha kuliner Nikita Mirzani Mie Ami diambang kebangkrutan guys. Banyak karyawannya yang sudah di PHK dan usaha kulinernya tersebut terkelihatan sepi. Banyak pengikutnya Nikibul yang tidak berbelanja ya, yang tidak mengunjungi wisata kuliner tersebut guys. Entah harganya yang kurang worth it buat pengikutnya atau memang ini yang dinamakan usaha yang tidak diberkahi ya sayang. Diduga modal usaha Mie Ami tersebut adalah hasil pemerasan. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Ternyata masih menjadi pertanyaan ya guys, kenapa Nikibul sampai hari ini enggan untuk mengungkapkan siapakah dalang sebenarnya yang ada di balik layar kasus huru hara perskincarean ini terjadi. Hingga Nikibul pun tergiur untuk melakukan pemerasan. Nah, sebenarnya Nikibul itu udah berkomitmen dan sudah berjanji kepada sang dalang guys untuk tidak mengungkap identitas mereka satu pun tidak. Karena apa? Karena sang dalang sudah berjanji kepada Nikibul untuk menjamin pembiayaan kehidupannya anak-anak Nikibul jika Nikibul dilaporkan dan masuk menjadi tahanan. Nah, sampai sini kalian harus paham guys, jangan kalian desak Nikibul untuk mengungkapkannya. Karena apa? Kasihan anak-anak Nikibul kelaparan, luntang-lantung nantinya. Ya, jadi harus paham ya guys, kasihan itu.